PLN Persero merilis skema penghitungan tagihan untuk melindungi pelanggan rumah tangga yang tagihan listriknya melonjak pada bulan Juni. Dengan skema tersebut, pelanggan yang tagihannya melonjak lebih dari 20% pada bulan Juni dibandingkan bulan sebelumnya atau bulan Mei, maka kenaikan akan dibayar sebesar 40% dan sisanya dibagi rata dalam tagihan 3 bulan ke depan. Seperti apa penjelasan lengkap mengenai skema tersebut? Kami akan bahas dalam Radio Talk malam ini bersama Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril dan Ketua YLKI Tulus Abadi. Anda bisa bergabung bersama kami, sampaikan pertanyaan Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Radio Talk. Pak Bob, Pak Tulus, selamat malam Pak Bob. Selamat malam Pak Suwiryo, apa Ya, kabar? kabar baik Pak Bob. Pak Tulus sudah bersama kami juga ya Pak Tulus ya. Oke, selamat malam Pak Tulus. Oke, baik. Selalu sehat. Amin, kita sehat semua. Dan kita buka line telepon juga untuk Anda nanti di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu ya penjelasan dari PLN dan juga nanti dari Pak Tulus Abadi selaku Ketua YLKI. Saya ke Pak Bob terlebih dahulu, Pak Bob. Sebagian pelanggan PLN kan merasakan kenaikan tagihan listrik pada bulan Juni 2020 ini. Sebetulnya apa yang terjadi, Pak Bob? Yang terjadi itu kita lihat itu COVID-19 pertama kali yang harus diperhatikan, yang kita harus lihat. Karena pada waktu COVID-19 itu sebenarnya kita melihat bahwa ada beberapa rekomendasi pemerintah dan lainnya untuk kira-kira memutus mata rantai virus. Jadi itu yang pertama kali. Tetapi sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa tagihan tenaga listrik itu mudah sekali menghitungnya, Mas. Pertama kali adalah berapa jumlah kWh atau jumlah energi yang dipakai di dalam satu satuan waktu atau 1 bulan yang biasa digunakan dikalikan dengan tarif. Jadi sebenarnya tarif kita ini sejak tahun 2017 tidak mengalami kenaikan. Berarti konstan ya. Yang menjadi permasalahan kan kalau konstan berarti yang variabelnya yang banyak adalah pemakaian dalam 1 bulan atau range tertentu. Nah itu yang menjadi mengapa melonjak tinggi tagihannya itu karena volumenya memang dipakai lebih banyak. Nah sekarang pertanyaannya volumenya root cause-nya seperti apa? Ada 3 hal yang bisa kita lihat. Pertama itu awal mulanya semuanya COVID-19. Tetapi ada juga tambahan, ada beberapa kegiatan karena ibadah mungkin bulan puasa ya dan Lebaran yang kalau di rumah lebih banyak dimanfaatkan. Kalau kita lihat di COVID pada Maret itu kita tidak harus stay at home atau tinggal di rumah. Semua kegiatan kita bawa ke rumah. Semua kegiatan dibawa ke rumah, kita buat laporan, kita bertemu, kemudian kita melakukan video conference dan sebagainya. Itu tentu saja memanfaatkan listrik dan lebih banyak. Nah pada waktu di rumah juga semua kebutuhan kita untuk pendinginan, kalau cuaca panas, kipas angin, AC dan sebagainya kita gunakan terus. Bahkan air pun semakin meningkat karena kita perlu banyak sekali masak dan sebagainya. Jadi ada peningkatan memang pada bulan-bulan tertentu. Dan yang kedua adalah bulan suci Ramadan ya. Bagi umat Islam kan merayakan. Pada waktu itu pasti juga kecenderungannya pasti naik karena setiap tahun dari tahun ke tahun kita perhatikan melalui statistiknya adalah kalau di bulan puasa maka kenaikan tenaga listrik untuk perumahan itu pasti tinggi, meningkat pesat. Nah ditambah lagi karena tadi kita COVID maka pembaca meter kita minta untuk tinggal di rumah, tidak melakukan pencatatan. Kenapa? Karena kita harapkan mereka jangan sebagai pembawa virus atau penyebar virus memutus mata rantai daripada virus COVID-19. Yeah. Yang dilakukan adalah untuk stand meternya, bagaimana cara kita mengukur? Kita melihat bagaimana stand meter mengukur secara internasional, yang biasa best practice itu seperti apa di luar negeri dan ininya itu yang biasa adalah rata-rata saja di dalam satu waktu dipanggil. Ada beberapa tempat 6 bulan, ada yang 1 tahun dirata-ratakan. Jadi membaca meternya 1 kali atau 2 kali dalam setahun. Nah kita pakai adalah rata-rata 3 bulan. Rata-rata 3 bulan itu adalah dimulai dari Desember, Januari, sampai Februari. Dan pada waktu rata-rata 3 bulan itu
kondisi pada normal biasa, normal life, bukan new normal, bukan pada kondisi COVID. Sehingga pemakaiannya kita rata-ratakan, ibarat itu kalau kita pakaikan biasa di 3 itu, sekitaran 100 kWh misalnya. Nah, pada waktu kita merata-ratakan 100 kWh, kita akan bawa pada bulan-bulan selanjutnya, yaitu mulai dari pencatatan Maret untuk pemakaian rekening April namanya, rekening April. Rekening April itu sudah rata-rata dari 3 bulan ke belakang. Katakanlah 100, tetapi pada waktu April karena pada waktu Maret itu sudah minggu ketiga itu mulai ada stay at home, maka tentu saja ada kenaikan yang biasanya 100 bisa saja waktu itu adalah 120. Karena semua kegiatan kita di kantor, di luar rumah, sampai pelajar pun sudah masuk ke rumah sehingga lebih tinggi. Nah dari 100 tadi, karena kita menagihnya 100, ada 120 tadi, berarti masih ada sisa 20. Nah sisa 20 ini kita carry over ke bulan berikutnya. Bulan berikutnya gimana juga? Masih pas kondisi COVID, masih PSBB, malah lebih banyak lagi PSBB. Maka yang terjadi pada waktu kita melakukan pemakaian, mencatatkan pemakaian bulan April untuk pemakaian Mei, kita juga melakukan rata-rata juga. Katakanlah pada bulan April karena puncak-puncaknya COVID, maka kita naik lagi bukan lagi 120, bisa saja 150. Nah kalau 150 tetapi PLN menagihkan rata-rata tadi hanya 100, berarti tertabung lagi sekitaran 50. Jadi 50 ditambah 20 sudah menjadi 70. Nah pada waktu bulan Mei kita sudah mulai ada sedikit penurunan, maka kita meminta semua pencatat meter kita, karena PSBB ada sebagian sudah dilonggarkan, untuk mencatat. Mencatat pada waktu sebenarnya, dan angka meternya benar-benar tercatat adalah misalnya 150, karena sama seperti bulan lalu. Ditambah lagi, siapa tahu mereka lagi lagi beribadah untuk puasa kan lebih banyak lagi, mungkin bukan lagi 150, mungkin saja 170 pada bulan Mei-nya itu, yang pemakaian untuk Juni. Nah jadi sekarang 170 ditambah lagi 70 yang kita tabung tadi, sehingga semuanya menjadi 240. 240 dibandingkan 100 memang kelihatan tinggi, tetapi semuanya sudah dipakai sebenarnya. Dan semuanya sudah dinikmati oleh para pelanggan kita khususnya di rumah tangga. Itu kira-kira mas penjelasannya. Oke, baik. Pak Tulus, apakah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mendapatkan aduan dari konsumen PLN terkait dengan kondisi ini, Pak? Iya, terima kasih. Ya tentu saja dengan maraknya kasus, kalau saya bilang kasus hidupnya tagihan listrik itu memang juga banyak pengaduan di YLKI dan juga saya kira terutama ke PLN. Dan ini sebenarnya memang penjelasan kalau dari sisi teknikal ketenaga listrikan saya kira cukup clear ya bahwa apa yang disampaikan PLN baik dari sisi isu adanya dugaan ini ada kenaikan tarif berselubung ataupun subsidi silang dan segala macam, saya kira itu hal yang saya kira tidak mungkin dilakukan PLN karena itu menyangkut pemerintah dan juga DPR. Tapi yang menurut saya evaluasi dari masalah ini adalah lebih kepada adanya communication gap antara PLN dengan konsumen. Ya PLN sudah baik menyampaikan informasi-informasi di awal pandemi, tetapi nyatanya mungkin konsumen belum secara penuh menangkap apa yang disampaikan PLN sehingga tidak terinformasi apa yang disampaikan oleh PLN dan kemudian mengalami shock ketika pasiennya mengalami feeling shock yang sangat tinggi. Nah ini memang dasarnya memang kalau dari sisi manajemen barangkali bahwa konsumen listrik itu seperti seakan-akan seperti hubungan antara dokter dengan pasien ya. Jadi pasien tidak terinformasi dengan baik terkait hal ehwal dokteran, tapi juga di sini konsumen listrik tidak terinformasi hal ehwal terkait dengan masalah-masalah ketenaga listrikan, baik menyangkut teknik penghitungan KWH dan juga menyangkut masalah subsidi, menyangkut masalah tarif, sehingga konsumen listrik tahunya pasrah bongkoan terhadap tagihan-tagihan yang dia terima setiap bulannya. Padahal sebagai konsumen memang harusnya konsumen listrik itu kritis, ya. Sebagai ibarat kita membeli barang di retailer, ya, di minimarket misalnya, mestinya kan kita hitung
barang apa yang kita beli dan rupiahnya berapa yang kita keluarkan. Nah, kita tidak pernah. Kita tahunya setiap bulan menerima tagihan PLN sekian ratus ribu, sekian juta, tetapi tidak pernah secara kritis bagaimana dan berapa sebenarnya jumlah KWH kita yang kita pakai apa, setiap harinya berapa, setiap bulannya berapa, dan seterusnya. Mungkin hanya sebagian kecil yang melakukan itu. Sehingga di era yang sebenarnya kita dan kita canggih ini, memang kalau kita masih mengandalkan pencatat meter, itu sebenarnya sudah usang, sudah konvensional ya. Yang saya kira ini nanti PR bagi Pak Bob untuk bagaimana mendigitalisasi pencatatan meter yang lebih digital lah, karena kan semua orang saat ini misalnya menggunakan handphone, jumlah handphone lebih banyak daripada jumlah penduduk Indonesia, dan kemudian 125 juta manusia Indonesia terakses internet. Nah, ini kan belum dimanfaatkan. Nah, ini bagaimana itu bisa dimanfaatkan sehingga pencatatan meter itu selain berbasis digital, lebih efisien dan juga akurat dan tidak menimbulkan silang sengkarut seperti sekarang. Nah, sebenarnya kalau kita mau ke negara-negara Eropa misalnya ya, petugas charter itu atau PLN tempat itu hanya setahun sekali dia datang untuk memverifikasi input pemakaian KWH-nya dari konsumen, atau kalau tidak 6 bulan ya. Nah, di kita kan masih sehari sekali, sebulan sekali dan seterusnya. Ini yang saya kira ke depan justru harus dievaluasi dalam arti new normalnya. Dan kalau Pak Bob mengatakan perintah langsung dari direksi bahwa mulai bulan Mei petugas charter itu harus datang, secara teknikal ya itu bagus. Tetapi dari sisi reformasi dan inovasi pelayanan pelanggan, menurut saya ini justru harus kita balik. Ya, dengan adanya wabah COVID seperti ini, justru harus menciptakan pelayanan yang ini normal, betul-betul ini normal, dan kemudian lebih efisien, lebih akurat dan seterusnya. Sehingga tidak ada potensi sengketa yang tidak produktif antara konsumen dengan PLN sebagai operator. Saya kira itu. Ya. Oke, baik. Pak Bob dan Pak Tulus, sebelum kita lanjutkan, kita jeda sejenak ya, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pak Bob, kita lanjut ya, Pak Tulus. Saya ke Pak Bob nih. Pak Bob, kondisi ini kan akhirnya banyak isu yang mengatakan bahwa PLN menaikkan tarif listrik, kemudian atau melakukan subsidi silang untuk memberikan stimulus COVID-19 kepada pelanggan tertentu nih, Pak Bob. Penjelasannya bagaimana, Pak Bob? Benar nggak sih? Tentu saja tidak benar. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Tulus tadi betul sekali. Jadi tarif itu adalah berdasarkan undang-undang dan PP ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian SDM. Kalau kita melakukan pentarifan sembarang, tentu saja itu melanggar undang-undang. Dan kalau melanggar undang-undang, kita tahu konsekuensinya seperti apa kan. Itu pertama. Jadi kita tidak ada, sekali lagi, sejak tahun 2017 itu tidak ada sama sekali kenaikan tarif. Malah untuk tarif yang bersubsidi seperti 450 yang sekarang diberikan juga stimulus itu sejak tahun 2003 tidak pernah naik gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian apakah ada subsidi silang? Pertama-tama kita harus sadari bahwa stimulus itu datangnya dari pemerintah, bukan PLN. Jadi PLN yang mengeluarkan subsidi, mengeluarkan stimulus kepada masyarakat yang tidak mampu, kepada masyarakat yang paling terdampak daripada COVID. Nah, karena itu masalah kelistrikan, jadi dibayarkan ke PLN tentu saja. Artinya, PLN itu tidak punya kewenangan apa-apa tentang masalah stimulus. Itu adalah kewenangan pemerintah. Ya. Apalagi kalau mau subsidi silang, dari mana duitnya mas subsidi silang? Karena itu adalah kewenangan pemerintah. Ya. Jadi tidak ada subsidi silang untuk melakukan itu. Karena pemerintah yang akan membayar semua kekurangan itu melalui stimulus COVID-19 ini. Itu jadi. Oke, baik. Pak Bob, kita langsung sama pendengar ya. Pak Bob dan Pak Tulus. Ada Pak Rusyanto Sudomo di Sawangan, Depok. Pak Rus, halo. Halo, selamat malam. Malam Pak Rusyanto, silakan. Ya, dengan Pak Bob, narasumber. Ya. Oke, selamat malam Pak Bob. Selamat malam Pak Rus. Ya, Pak Bob, saya pelanggan PLN dan saya pakai yang Pasca ya.
pasca bayar yang bulanan gitu. Ya. Oke, jadi tagihan saya yang untuk bulan sekarang ini, bulan Mei atau Juni ini maksudnya nih. Itu Pemakaian Mei ya berarti ya? ya pemakaian Mei. Jadi kalau diambil rata-rata setiap bulannya, saya itu sekitar, boleh saya sebutkan angkanya aja Pak? Boleh? Boleh nggak apa-apa. Oke, jadi saya itu rata-rata 1,9 juta untuk tagihan saya setiap bulannya, dari mulai bulan Februari, Maret, April, Mei, hampir rata-ratanya 1,9. Nah, yang untuk bulan ini itu tagihannya 3.200.000. Ya. Nah, kalau dibilang bahwa saya hampir selalu bekerja WFO terus, jadi tidak WFH. Ya, jadi Di kantor terus ya, di kantor ya? Ya, pemakaian listriknya juga normal-normal aja begitu Pak. Saat Ramadan kemarin Pak, normal juga? Normal juga, tidak ada lonjakan apa-apa, tidak ada aktivitas apa-apa juga. Oke. Nah, ingin tahu penjelasannya kenapa sampai Iya. Mengapa melonjak. bisa sampai melonjak seperti itu ya? Penjelasannya seperti apa gitu ya? Oke. Dan seandainya ini saya harus lapor kemana begitu Pak? Iya, baik. Ditunggu jawabannya Pak Rusyanto ya. Kemudian terima Pak, kasih, Pak. ya terima Selamat kasih malam. Pak Rusyanto, selamat malam. Kemudian Pak Agung di Cengkareng. Kita tampung dulu Pak Bob ya. Pak Agung, halo Pak Agung. Ya, selamat malam, Mas. Malam Pak Agung. Pak Bob, selamat malam. Pak Tulus, selamat malam. Iya. Pertanyaan saya mirip, mungkin hampir sama dengan yang tadi itu. Tapi kalau di saya itu mulai bulan Mei itu sudah mulai berjalan itu seperti itu. Tapi tidak saya sebutkan lah, sudah pokoknya saya kenaikan dari Mei sudah naik itu. Berapa persen Pak perkiraan Pak kenaikan? Ya, kurang lebihnya naiknya ada 30-an. 30%-an lah. Ya. Nah, kemudian yang kedua saya tanya sama Pak Bob, itu 1 kWh itu perhitungannya sekarang itu sebenarnya harga listrik itu berapa? Iya. Karena kan kalau kemarin itu saya dengar kan ada bantuan dari disubsidi silang dan lain sebagainya, tapi sebenarnya realnya itu kalau yang tidak mendapatkan subsidi itu berapa per kWh atau per meter itu sekarang itu berapa? Nah, saya mohon dijelaskan sama Pak Bob. Oke. Hanya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Agung. Kemudian Pak Sukiran di Tangerang. Pak Sukiran, 3 pendengar dulu. Pak Sukiran, halo Pak Sukiran. Halo, selamat malam Pak. Malam Pak Sukiran. Selamat malam dengan Bapak yang dari PLN ya. Iya, dengan Pak Bob. Pak Bob. Iya, Pak Bob. Saya itu rumah tangga biasa, tidak bekerja di rumah, tidak punya kerjaan, sudah pensiun, Pak. Nah, biasanya rumah saya itu bayarnya 265. Ya. Hari ini pas saya bayar untuk bulan Mei, itu naiknya 200% hampir. Sampai 600 lebih, Pak. Saya tidak ada penambahan peralatan apapun di rumah, karena kita tinggal hanya bertiga. Ya. Saya sudah pensiun, anak-anak udah keluar dari rumah, udah punya rumah lain. Jadi kegiatan ya biasa, rutin harian lah, tidak ada. Ya. Tadi dibilang karena pandemi, kalau pegawai-pegawai pada kerja di rumah itu masuk akal. Kalau kayak saya kan orang pensiunan, nggak ada apa-apa gitu, Pak. Oke. Kan aneh itu. Ya, Naiknya ditunggu bisa jawabannya 100% Pak ya. lebih kan, Pak. Iya, Pak Sukiran ditunggu jawabannya Pak Sukiran ya. Baik, Oke, baik. terima kasih Pak Sukiran. Sebelum Pak Bob menanggapi, saya ke Pak Tulus dulu. Pak Tulus, berbagai komplain yang disampaikan kepada masyarakat, bagaimana Anda melihatnya Pak Tulus? Ya, memang baik yang komplain ke PLN ataupun ke bagian YLKI memang masyarakat rata-rata atau yang komplain itu merasa satu bahwa pemakaiannya tidak sedahsyat yang dirasakan ya, bahkan merasa sedikit dipikir atau yang bahwa pemakaiannya biasa-biasa saja dan seterusnya. Ini yang saya kira ya itu sah-sah saja dan memang harus diaudit, tetapi sebenarnya kan kita bisa menghitung ya jumlah KWH yang terpakai itu bisa dihitung. Misalnya bulan sekarang ini berapa KWH, bulan kemarin berapa KWH, dan selisihnya nanti
bisa ketahuan lonjakannya berapa dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua memang ya mungkin ada kasus-kasus yang ekstrim di mana itu perlu penyelesaian yang juga lebih terbuka, misalnya konsumen bahkan yang merasa rumahnya kosong tidak dipakai tapi juga melonjak. Nah itu juga perlu penjelasan dan audit kenapa itu bisa terjadi. Tetapi yang utama adalah bahwa keluhan-keluhan yang masuk ke saya adalah bahwa masih banyak konsumen yang mengadu ke PLN, terutama yang lewat 123 ataupun medsos, itu belum tertangani semuanya. Jadi masih ada yang belum direspon atau belum di-mention dan seterusnya. Tapi tadi pagi saya juga berkunjung ke PLN Depok, memang luar biasa. Itu pengaduan yang masuk itu sehari bisa 1.000 orang. Dan saya tanya, berapa dari 1.000 orang itu yang kasusnya selesai saat itu juga? Manajer mengatakan rata-rata 70% sih itu pengaduan yang ditangani selesai. Tapi konsumen menerima apa yang tadinya diklaim sebagai tagihan yang aneh, tetapi kemudian setelah dihitung bareng-bareng kemudian ketemu angkanya. Saya kira itu. Oke, baik. Jadi itu juga solusi ya, sebetulnya sebaiknya datangi langsung, menyampaikan apa keluhannya, kira-kira begitu ya, agar penjelasannya langsung dari petugas langsung. Saya kira lebih aman begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Bob, ada 3 pendengar tadi, Pak Rosyanto Sudomo, Pak Agung, dan Pak Sudiran. Nanti kalau ada yang terlupa nanti akan saya sampaikan. Pak Bob, silakan Pak Bob. Terima kasih, agak hampir sama semua pada pertanyaan pertama itu pemakaian. Ya. Pertama itu, PLN itu sangat transparan sekali di dalam perhitungannya. Mengapa sangat transparan? Karena kita memberikan atau menitipkan meter transaksi kita itu ke persil pelanggan, ke premisnya pelanggan, ke rumah-rumah pelanggan. Artinya bahwa di rumah pelanggan itu ada alat yang mengukur pemakaian bertransaksi antara PLN sama, dan setiap saat, setiap pagi, anytime, 24 jam bisa dilihat. Tinggal keluar sedikit, biasanya di luar, di dalam di daerah, kita lihat, itulah angka. Untuk memastikan bahwa itu bisa kita hitung sendiri. Itu yang seperti disampaikan Pak Tri tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat energi itu kan KWH. KW dan H. Ada KW, ada H. H itu adalah jam. Lamanya. Pak, saya makainya sama, Pak. Yaitu pakai alatnya rice cooker. Tapi karena COVID atau karena itu rice cookernya karena mau membantu orang lain yang kasihan kepada tetangga, kita masak 4 kali, Mas. Alatnya cuma 1. Tetapi lama untuk memasaknya berbeda-beda. Kalau kita sekali hanya masak 1 kali, kemudian dipanaskan. Itu energinya beda kalau kita masak 4 kali. Karena pada waktu dia memasak, energinya tinggi. Artinya, kalau kita perhatikan sekali lagi, Pak, di rumah saya memang ada 3 orang, tadi seperti Pak Agung ya, atau Pak Tikeman ya, Pak. 3 orang. Biasa-biasa saja, Pak. Tapi saya yakin, Pak, karena pada era COVID ini, menurut para ahli, maka terbitlah suatu semangat kita gotong royong kita. Kita membantu apa saja kepada orang lain. Nah, dalam membantu orang lain itu mungkin kita menggunakan listrik. Masak kue kah, masak air kah, menyediakan orang. Itu membutuhkan, bukan nambah volume daripada KW-nya atau bendanya, tetapi panjang penggunaannya. Beda kalau misalnya 1 KW dikali 1 jam dengan 1 KW dikali 10 jam. 10 KW udah itu. Itu pertama. Kedua juga, Pak, saya memang kebiasaan work from office. Tapi di rumah kita ada siapa lagi sekarang? Apakah ada pembantu kita? Apakah ada yang membantu di rumah? Apakah ada anak kita? Seperti saya sendiri punya anak 3, itu masing-masing sekarang kan pada waktu kemarin itu sebelum dia masa libur setelah ujian, dia tiap hari itu melakukan meeting sama gurunya. Malah meetingnya itu 3 kali, masih sebentar karena istirahat 2 jam. Dan itu masih hidup beda lagi dengan kalau hidup terus. Kemudian hebatnya lagi, mereka 3-3-nya ini masih aslinya 24 jam sekarang. Yang dulunya sampai malam saja waktu mereka pulang sore, malam sampai pagi ke sekolah. Itu juga menyebabkan kenaikan. Apakah saya menambah AC di rumah? Enggak menambah AC. Tetapi
lama saya menggunakan semakin banyak. Itu. Jadi sekali lagi ada dua, sangat transparan, perhitungannya sangat mudah sekali, matematika biasa. Nah itu juga adalah tantangan ke depan dari seperti yang disampaikan oleh Pak Tulus tadi, bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat itu. Nah yang kedua itu, berapa sih harganya? Berbeda-beda tarif kita. Tarif kita cukup banyak karena berdasarkan ada residensial, ada bisnis, ada industri. Nah kalau residensial terbagi lagi, ada residensial 450, R1, R1 400, 900 pun ada dua, yaitu yang disubsidi dan tidak disubsidi. Dengan kata lain, rumah tangga mampu dan rumah tangga tidak mampu. Rumah tangga mampu itu berapa? 1.352. Tapi kalau yang di atas 1.300 dan di atasnya itu satu KWH-nya 1.467 rupiah. Per KWH, kita bandingkan harganya. Satu KWH itu 1.467. Satu KWH itu sama seperti nonton TV yang 30-40 inci, itu selama 10 jam. Itu baru harga satu KWH. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga lain, mungkin tidak masuk akal. Karena 10 jam nonton TV, kemudian hanya bayarnya cuma 1.467. Itu yang kira-kira harganya. Tapi kalau ada juga harga sosial lebih kecil lagi harganya, karena tarif sosial untuk misalnya di musola-musola dan itu. Nah itu pertanyaan saya sekali lagi, kami juga sangat memahami tentang kondisi ini, memahami bahwa keterkejutan masyarakat. Kami juga mengerti keterkejutan masyarakat. Itulah maka di awal-awal itu sebelum ini kita sudah memang kita sampaikan dulu, masih ingat kalau Pak Tulus kita bertemu, kami sudah mendeteksi itu dan kami akan memberikan stimulus istilah perlindungan terhadap konsumen itu yang lonjakan keterkejutan itu melalui program pencicilan. Baik. Pak Bob, nanti kita lanjut di sesi berikutnya ya. Pak Tulus, nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Sementara kita jeda sejenak untuk yang satu ini. Pak Tulus, karena tadi banyak sekali yang komplain, solusinya bagaimana ya Pak Tulus ya? Ya, solusinya tentu salah satu hak konsumen kan memang untuk komplain ya. Didengar keluarnya itu dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya saya kira kalau ada komplain seperti itu, solusinya pertama ya tentu saja harus menghubungi PLN untuk kemudian minta klarifikasi dan solusi. Kalau perlu memang ada kesalahan dari PLN ya harus dicarikan jalan keluarnya dan kemudian PLN harus memberikan kompensasi. Tetapi tadi saya katakan pemakaian itu kan ada hitungannya jelas, ya sehingga bisa dilihat di mana letak keberatannya dan kemudian duduk persoalannya seperti apa dan nanti akan ketemu. Jadi kalau ada komplain seperti itu, saya kira kita anjurkan seawal menghubungi PLN setempat untuk kemudian duduk bersama-sama di mana letak persoalannya dan kemudian ada solusinya. Kalau memang bisa lewat call center seperti milik PLN 123 atau Medsos bisa satu ya itu bagus. Tapi kalau misalnya tidak selesai atau belum puas, lebih bagus datang ke kantor PLN setempat. Saya lihat di Keren Depok sampai membuka tenda-tenda yang sangat besar untuk menampung 1.000 orang lebih setiap harinya. Dan saya kira itu sangat efektif dan tetap menjaga protokol kesehatan di situ. Ini yang saya kira sebagai sebuah cara untuk memediasi sengketa antara konsumen dengan operator dalam hal ini PLN. Ya, baik. Pak Bob, bagaimana tanggapan PLN jika ada masyarakat yang merasa penggunaan listriknya tidak naik, namun tagihan listriknya mengalami kenaikan seperti yang tadi disampaikan, kemudian juga melalui SMS dan WhatsApp seperti yang saya sampaikan ini, diantaranya Pak Agus Susanto. Saya mohon penjelasan PLN, katanya yang menggunakan 900 watt diskon 50%, tapi kenyataannya tidak diskon, malah naik 50.000. Ya, ini Pak Agus Susanto di Cengkareng. Kemudian yang lain diantaranya dari Pak Ridwan, saya juga mengalami kasus yang sama. Kemarin bayarnya naik 50% ya untuk kawasan di Halim Lampung, rata-rata semuanya mengeluh ya. Takutnya petugas main salah ngitung ya, main meratakan semua.
Pak Lulu di Bogor minta agar PLN menjelaskan cara menghitung pemakaian listrik, Pak, dan bagaimana untuk menghitung tagihannya setiap bulannya. Silakan, Pak Bob. Terima kasih banyak untuk Pak Agus Susanto. Jadi bagaimana misalnya kalau pelanggan ingin bertanya untuk memastikan seperti yang sudah disampaikan Pak Tulus tadi ya, kita membuka beberapa posko-posko pengaduan di setiap unit kita ada sekitar di seluruh Indonesia itu 867 ditambah 176 sekitar 1.000 yang menyiapkan posko-posko untuk menerima pengaduan dan kita perlebar poskonya sesuai dengan kebutuhan berapa banyak yang datang. Selain itu kita juga membuka posko di 123 dan posko yang secara nasional melalui telepon yang juga tidak hanya menunggu tetapi aktif telepon. Kita kan punya datanya yang naik-naik, yang cukup besar, kemudian kita telepon satu-satu untuk menjelaskan. Itu juga salah satu kemudahan supaya kita mendahului mereka menjelaskan bahwa tagihannya melonjak karena akibat pemakaian yang melonjak. Nah kemudian apa yang dikatakan itu, kok tarif 900 saya ini tidak dapat subsidi tapi malah naik. Kembali lagi bahwa tarif subsidi itu untuk 900 ada dua tarif 900 itu. Ada pertama itu adalah tarif yang rumah tangga tidak mampu atau MPS. Itu adalah tarif yang disubsidi. Sedangkan kalau tarif biasa saja tidak disubsidi. Itu artinya bahwa yang memang disubsidi oleh pemerintah itu, ini sekali lagi, subsidi itu bukan PLN. Subsidi itu dilakukan pemerintah melalui APBN. Nah, subsidi itu dibayarkan kepada PLN berdasarkan perhitungan pemakaian, kemudian dikurangi dengan biaya pokok produksi. Itulah yang dihitung menjadi PLN tidak pernah mensubsidi, tetapi pemerintah yang mensubsidi. Itu juga menjadi yang salah pelanggan harus mengetahui bahwa pemerintah yang memberikan subsidi. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau saya ingin mengadu, apakah bagaimana cara memastikan pengaduan saya itu benar atau tidak? Sekali lagi, meter itu ada di pelanggan, silakan difoto, kemudian dibawa ke kantor atau pakai di telepon. Ini tuh, kita juga punya database, kita cocokkan apakah selisih atau itu. Mungkin ada selisih memutus sekarang dengan petugas pencatat meter kan biasanya ada selang waktu. Kita bisa hitung juga karena rata-rata perharinya berapa bisa diperkirakan. Jadi tidak ada hal yang aneh sekali di dalam perhitungan. Semuanya mudah. Dan kita juga ada database biasa pun pengaduan bisa. Itu seperti yang disampaikan Pak Tulus, 70% itu hampir memang menerima, tetapi juga solusi untuk melindungi konsumen terhadap lonjakan yang sangat luar biasa tadi kita sudah tawarkan kepada konsumen, tetapi tidak semua yang ambil, ada juga yang langsung, Pak, lebih baik saya bayar karena ini memang saya pakai daripada itu. Itu juga salah satu yang ininya. Terima kasih, Mas Boy. Ya, baik. Ada apa kebijakan PLN, Pak, untuk meringankan pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan? Karena tadi ada yang mengaku sampai 200% dan lain sebagainya. Ya, tadi adalah kita melakukan namanya solusi perlindungan terhadap lonjakan. Itu adalah pertama kali kita melihat lonjakannya berapa dari yang rata-rata biasanya dia pakai setelah COVID. Kemudian selisih itu yang rata-rata tadi dengan yang sekarang tercantum di rekeningnya, kita bagi dia menjadi 60-40. 40% itu dibayarkan pada bulan ini, 60% akan dibayarkan secara bertahap 3 bulan ke depan, bersamaan dengan rekening ke bulan depannya, yaitu bulan Juli, Agustus, dan September. Jadi bersamaan itu kita bagi rata selisih tadi yang 60% masuk ke rekening pada bulan Juli, pada bulan Agustus, dan pada bulan September. Kira-kira begitu yang kita tawarkan kepada pelanggan untuk mengambil skema perlindungan terhadap lonjakan tadi. Oke, baik. Pak Bob dan Pak Tulus, kita jeda lagi. Nanti setelah ini kita buka line telepon di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Selain antisipasi tagihan dengan skema perlindungan lonjakan, masih bersama Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Pak Bob Saril dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Pak Tulus Abadi. Saya langsung sapa pendengar dulu ya, Pak Bob dan Pak Tulus. Ada Pak Danang di Jatiwaringin, Jakarta Timur. Pak Danang, silakan Pak Danang. Selamat malam Pak Bob, Pak Tulus. Selamat malam Pak. Ya, silakan Pak. Selamat malam.
Mohon maaf Bapak, jadi mohon maaf. Jadi pada saat itu kami itu tagihan saya itu sekarang itu jadi sekitar 3 jutaan Pak. Jadi biasanya bayar kami 900 gitu, 1.100.000 gitu. Nah awal-awalnya itu gitu Pak, waktu itu pernah waktu pada COVID atau apa, kita diminta ada edaran dari PLN sama RT Pak, supaya kita memberikan nomor berapa meter KWH-nya kepada PLN. Kita kirimkan ke sana, tidak ada jawaban sama sekali Pak itu. Terus yang kedua katanya kan tiap bulan kan ada petugas tiap bulan, terus adanya COVID dia tidak hadir, terus kita berikan itu Pak. Jadi minta kita untuk memberikan nomor berapa kilometer KWH kirim ke nomor sini. Saya lupa nomornya PLN itu, lupa dikasih saya Pak itu Pak. Nah yang kedua juga begitu juga, nggak bisa datang, itu ada petugas datang ke sini Pak, ngangkat nomenklaturnya. Pak kenapa kok jadi kacau semua Pak, sekarang nggak bener semua gitu Pak. Nah itu Pak, mungkin mohon maaf, saya mohon kiranya bagaimana cara solusi untuk biasanya cuma sekian tagihan saya orang pensiunan Pak, udah pensiun juga, jadi sudah selesai sebetulnya gitu. Nah kami ya cuman 2 orang di rumah, kata 3 orang lah kata itu Pak. Tapi kok sampai 3 jutaan gitu. Biasa cuma paling tinggi cuma 1,2 Pak paling tinggi. Sekarang sampai 3. Baik, Pak Danang ditunggu jawabannya Pak Danang ya. Siap. Baik, terima kasih. Kemudian ada Pak Siagian di Condet, Jakarta Timur. Pak Siagian. Iya Pak, iya betul. Halo. Iya, halo Pak. Selamat malam Elvinta. Malam Pak Siagian. Iya. Ini Pak, jadi sebenarnya kan kita biar sama-sama enak pelanggan maupun PLN, sebetulnya kan bisa aja ini zaman canggih, zaman keterbukaan. Gimana caranya kita masyarakat mau cross check, karena kalau kita ke kantor itu pelayanan terbatas, dan kalau ke kantor semua kan membludak juga Pak. Jadi apa lewat WA atau lewat apa, jadi zaman sekarang ini biar kita cross check-nya itu berapa meter kita yang tercatat di rumah, berapa yang tercatat di PLN. Jadi kalau penjelasan secara yang barusan itu Pak Bob, itu kan kita susah Pak. Jadi yang memudahkan gitu ya, pelayanan seperti apa yang memudahkan gitu ya, supaya bisa langsung melakukan pengecekan melalui handphone gitu ya. Iya, Oke, Pak jadi Siagian. kita tahu apakah benar itu meter kita, karena petugas kan nggak jalan mencatat. Kemudian untuk lembaga konsumen, Pak Tulus ya, itu buka layanan juga yang seperti itu, sehingga mereka bisa tahu apakah kesalahan ini di masyarakat memang boros pemakaian, atau memang ada kesalahan di PLN. Jadi sama-sama terbuka gitu Pak. Iya, oke. Baik, kita sudah dapat poinnya Pak Siagian ya, nanti biar ditanggapi Pak Bob ya. Terima kasih. Kemudian komentar melalui WhatsApp, Pak Khalid di Depok, harusnya masyarakat tidak langsung membuang struk atau rekening listrik yang sudah dibayar, karena itu dapat menjadi acuan juga. Kemudian yang lain, Pak Ede di Jakarta, saya rasa kalau mendengar penjelasannya agak masuk akal juga, karena Ramadan pemakaian banyak, kita juga sudah mulai banyak di rumah, jadi pasti akan ada kenaikan. Nah ini beberapa komentar pendengar. Sebelum ke Pak Bob, saya beri kesempatan ke Pak Tulus dulu nih untuk merespon juga nih masyarakat yang merasa dirugikan, bagaimana cara melapornya, apakah perlu misalnya YLKI mendorong agar PLN juga melakukan inovasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses setiap laporan. Pak Tulus, silakan. Ya, pertama soal struk yang jangan dibuang dulu, itu saya kira setuju. Jadi simpan dulu sampai kemudian ada sampai ke bulan-bulan yang dipastikan tidak ada. Kan kita kan kalau kita jual beli itu kan pasti ada kwitansi, ada struk yang kita simpan sampai barang yang kita gunakan itu benar-benar tidak ada masalah, termasuk dalam bagian seperti itu. Nah kedua, memang justru YLKI kalau dalam hal ini fungsinya ketika ada konsumen dan dalam konsumen listrik yang sudah mengadu ke PLN dan merasa tidak puas, itu kami menampung, dan itulah pengaduan-pengaduan di LKI terkait dengan listrik itu kan saya kira masih cukup banyak ya. PLN masih menduduki ranking ke-6 dari seluruh komoditas yang diadukan, jadi masih cukup banyak, walaupun memang bukan hanya soal tagihan, tapi ada berbagai pengaduan yang dikeluhkan.
Nah, dalam kasus tagihan melonjak kami juga banyak menerima keluhan, pengaduan terkait dengan pertanyaan tadi, lonjakan yang tinggi, merasa tidak menggunakan, dan juga sudah mengadu ke PLN lewat telepon atau lewat medsos, tapi belum mendapatkan tanggapan. Nah, ini yang tadi saya sarankan, kalau memang karena ini sifatnya extraordinary ya, jadi ketika mention PLN belum mendapatkan respon, ya lebih baik datang langsung ke lokasi sehingga bisa lebih jelas. Memang ya ini kami minta juga Pak Bob dan tim untuk terus mengupdate dan mengupgrade akses atau kanal-kanal pengaduan, sehingga dengan kondisi yang ini komplain ini bisa ditangani dengan baik dan tidak ada kekecewaan dua kali dari konsumen. Kecewa pertama, tagihannya melonjak dan merasa tidak menggunakan, dan kekecewaan kedua, kurang mendapatkan penyelesaian yang lebih cepat gitu. Walaupun kita tahu PLN sudah mencoba banyak membuka kanal-kanal pengaduan yang kemudian untuk menampung lonjakan-lonjakan pengaduan itu. Tapi faktanya di lapangan masih banyak keluhan-keluhan yang tidak tertangani juga. Ini yang saya kira harus dievaluasi juga Pak Bob. Oke, baik. Pak Bob, silakan menanggapi Pak Bob beberapa pertanyaan tadi pendengar. Ya, terima kasih yang Pak tulis itu. Kami siapa nanti kita akan buka kanal-kanal lagi, kita akan lagi banyak orang. Ada beberapa juga kami laporkan, ada ini juga kita di setiap daerah itu kita perluas juga tempat untuk pengaduannya itu hingga memberikan masukan. Kemudian terkait dengan pengelolaan website seperti itu akan kami evaluasi lagi dan segera mungkin, dan besok kita akan kembali bagaimana ini bisa ditangani dengan lebih bagus lagi. Ini Pak Tulus, itu adalah tugas dan kewajiban kami untuk melaksanakannya. Nah, untuk sekali lagi kepada Pak Danang, Pak Siagian, bagaimana kata Pak Tulus tadi, kita dan di iklan tadi kita lihat juga, ada di Facebook juga ada, kita juga SPN 123, juga di RNID dan sebagainya, itu di situ. Kemudian kita buka website juga di www dan itu juga yang bisa dibuka untuk sarana untuk mengadu permasalahan rekening listriknya yang melonjak tinggi akibat kecelakaan tadi. Nah, kita ada skemanya tentu saja untuk seperti tadi Pak Danang, pensiunan ya, coba datang ke kantor atau melaporkan melalui telepon. Nanti kita akan selesaikan, misalnya langsung operator kita melakukan perubahan dengan tadi, kemudian Bapak nanti bayar di bank. Itu yang kita lakukan juga. Dan terkait dengan Pak Siaga tadi, adakah pola yang untuk kedepannya? Tentu saja kita akan ada pola, yaitu pertama kita sudah nanti insya Allah kita akan menjadi new PLN Mobile. Di situ nanti ada fasilitas untuk meng-capture pemakaian sendiri dan akan masuk otomatis menjadi bahan untuk di-list. Jadi memang masih ada, kita lagi improve. Jadi mereka memasukkan foto sekaligus menuliskan angka yang tertulis di situ untuk sebagai verifikator saja. Pas apakah angka yang kadang-kadang kan buram, kemudian angka yang dituliskan. Itu yang kita lakukan nanti akan di PLN Mobile juga. Tetapi sekarang pun sejak 2 bulan sejak bulan Mei dan bulan April akhir kita sudah membuat suatu nomor. Nomor itu mungkin bukan nomor yang disampaikan kepada Bapak mungkin Pak Danang. Nomor itu adalah tempat kita untuk memutu dan mengirimkan. Dan itu otomatis nanti dikelola oleh diverifikasi, kalau sudah benar langsung masuk ke sistem billing kita. Nah, itu yang akan kita kembangkan ke depan. Dan tentu saja sesuai dengan arahan Bapak Menteri, kita harus menuju kepada digitalisasi. Jadi kami sangat mematuhi itu. Jadi kami ke depannya akan digitalisasi, mungkin dengan melakukan smart meter dengan 2 arah yang bisa membaca sendiri. Nah, ini sebagian sudah memang, tetapi kebanyakan untuk industri. Jadi nanti ke depannya kita akan melakukan digitalisasi di dalam itu, sehingga pelanggan itu sekaligus bisa melihat sendiri, kita langsung bisa reading istilahnya. Dia otomatis membaca dalam suatu jangka waktu tertentu. Jadi walaupun dalam situasi apapun COVID, sebenarnya tidak perlu lagi kita datang, kecuali kalau ada memang pengaduan, ada kemacetan, laporan dari masyarakat, kita datang. Itu salah satu solusi masa depan. Jadi solusi sementara ini itu yang kami tawarkan kepada para pelanggan, silahkan untuk datang ke kantor kalau memang penuh kanal teleponnya. Tapi kita sudah buka kanal telepon ini lebih banyak lagi di situasi COVID ini. Jadi kita sudah misalnya memperpanjang lagi
memperbanyak CSO kita di kontak center kita. Ya, Pak Bob, jika pelanggan merasa ada tagihan listrik yang tidak sesuai ya, ini rata-rata mengalami itu misalnya, mekanisme pelaporannya itu bagaimana Pak Bob? Tinggal melaporkan dulu, tetapi harus pertama kali harus dicek dulu meternya, Mas. Meternya difoto dulu, kemudian dilaporkan nomornya, ini foto dikirimkan, atau dilaporkan langsung ke kantor, itu langsung membawa foto aja. Tidak usah membawa rekening yang lalu, nggak usah, kalau memang nggak ada. Ya kalau mau memastikan nomor ID pool-nya kan nggak ingat, dibawa juga nggak apa-apa. Itu nanti kita ada catatan. Ada di dalam kita, ada database kita. Lihat berapa angka meter sekarang yang tertera gitu. Apakah betul nanti kita itu Pak, angka sekarang saya sekarang adalah misalnya 200, tertera angkanya 200. Tetapi di rekening kok 178. Kenapa? Itu bisa kita hitung apakah ada sedikit hari penggunaan kan, sehingga pada waktu itu kita bisa apakah ini betul penjelasan. Kemudian di dalam juga ada fotonya. Nah itu memastikan ini betul nggak. Jadi sekali lagi silahkan mengadu membawa tentu saja meter. Meternya di mana? Di rumah kita sendiri. Nggak usah cari jauh-jauh, nggak usah lagi ke tetangga atau ke tempat lain. Kalau di rumah difoto, atau kalau nggak difoto dicatat. Kalau difoto lebih bagus lagi. Kadang-kadang kan salah catat. Difoto nanti dikasih tahu kepada petugas yang ada di lapangan atau petugas 1, 2, 3 kita. Nanti otomatis mereka akan masuk ke sistem untuk melakukan perubahan dan membutuhkan waktu verifikasi sekitar 24 jam, baru nanti dibayar di perbankan. Ya, baik. Pak Tulus, ini kan banyak yang menyampaikan keluhan, merasa pemakaiannya normal-normal saja seperti bulan-bulan yang lalu, tetapi kok tagihannya melonjak sampai 100%, ada yang 200% dan lain sebagainya. Nah, apa saran dari YLKI kepada mereka, Pak Tulus? Ya tentu saja, itu yang tadi saya katakan, dengan lonjakan itu kan secara teknik bisa dibuktikan di mana nanti itu persoalannya dan miss yang terjadi. Dan makanya harus konfirmasi ke PLN baik melalui kanal pengaduan yang ada, atau kalau memang itu tidak mendapatkan satu kepuasan, ya saya kira paling aman adalah atau paling memuaskan barangkali itu harus datang ke kantor PLN yang membuka posko-posko tadi. Karena memang secara teknis sebenarnya kan jumlah KWH yang kita pakai itu bisa kita hitung. Jadi misalnya KWH di rumah kita hari ini tertulis angka 100 misalnya, nanti hari berikutnya misalnya di 110, berarti kita dalam 24 jam atau 12 jam pemakaian kita sebanyak 10 KWH, dan itu nanti akan berkelipatan sampai 1 bulan. Jadi tidak dihitung secara teknis berapa konsumsi KWH kita per hari dan kemudian diakumulasikan dalam per bulan. Sebenarnya itu tidak akan ada selisih kalau kemudian kita bisa menghitung. Makanya dalam kasus-kasus seperti ini sebenarnya yang harus dievaluasi adalah bagaimana pemberdayaan konsumen listrik yang harus dilakukan PLN, sehingga konsumen listrik itu terinformasi secara utuh terkait dengan produk knowledge ketenaga listrikan. Ya, sehingga hal-hal mendasar bisa diketahui. Dan ini saya kira secara korporasi PLN punya tanggung jawab moral untuk terus memberdayakan konsumennya, karena ini mandat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana konsumen punya hak untuk mendapatkan edukasi dari pelaku usaha, dalam ini adalah PLN. Ya, oke, baik. Pak Bob, pada saat kita melaporkan ke PLN datang langsung, apakah kita juga bisa mendapatkan informasi secara detail berapa per KWH, hitung-hitungannya, per KWH-nya berapa dan lain sebagainya, Pak Bob? Ada Mas. Kita kan ada daftar yang diterbitkan pemerintah berdasarkan permennya itu, berapa harga persatuannya itu aja yang kita ambil. Kemudian dari angka sebelum dan angka sekarang, seperti kata Pak Tulus tadi, itulah pemakaian kita rata-rata per bulan, berapa atau 1 bulan kelihatan, kemudian kita cocokkan angka meternya. Itu semua bisa dihitung dan bisa dijelaskan. Dan sangat transparan sekali. Oke, baik. Jadi ini yang bisa dijanjikan kepada para pelanggan ya, Pak Bob ya? Ya. Oke, selanjutnya sedikit mengulang saja bagi mereka yang merasa bebannya, merasa tagihannya sangat besar sekali. Kalau ada masyarakat yang merasa penggunaan listriknya tidak naik, namun tagihannya listrik
tagihan listrik yang mengalami kenaikan nanti juga akan dijelaskan pada saat laporan itu dilakukan ya. Nah, soal kebijakan keringanan pembayarannya itu Pak Bob mungkin bisa disampaikan lagi kepada masyarakat. Kebijakannya pelaksanaannya itu adalah selisih yang pemakaian dia yang di carry over bulan-bulan sebelumnya akibat PSBB karena kita tidak bisa mencatat meter, itu kita bagi menjadi 2 tahap, yaitu 40% dengan 60%. 40%-nya dibayar pada bulan ini, kemudian sisanya akan dibayar 20% pada bulan-bulan berikutnya. Contohnya misalnya, tadi kalau kita pakai 10 kWh, karena PSBB pada bulan-bulan sebelumnya saya bilang, itu adalah 10 kWh, artinya rata-rata kita akan menggunakan baseline-nya adalah 10 kWh. Tapi pada bulan Maret, untuk pemakaian April, misalnya dia pakai 12. Jadi ada 2 kan isinya. 2, 10, 12. Kemudian bulan berikutnya, dia pakai ada 15. Artinya ada selisih 7. 7 itu akan di-carry over pada Mei, yang untuk rekening gini. Baik. Jadi mereka pakai juga adalah misalnya 15. Ya. 15 ditambah 7 adalah 22. Baik. Nah, dari 22 ini yang selisih 7 itu akan kita bagi rata kepada bulan selanjutnya. Pada bulan selanjutnya ya Pak Bob ya. Bulan Baik. selanjutnya dibagi rata ya. Bagi 2 KWH, 2 KWH dan 1 KWH. Oke, baik. Pak Bob, terima kasih sudah bersama kami. Pak Tulus, terima kasih juga sudah bersama kami. Semoga sedikit memberikan gambaran ya. Oke, singkat boleh. Singkat saja Pak Tulus. Ya, jadi konsumen jangan mengadu kalau tagihannya melonjak saja, tapi juga ketika tagihannya turun, itu juga harus mengadu. Dalam arti kalau turunnya ekstrim ya, biasanya misalnya sebulan 1 juta, ternyata 1 hari 1 bulan hanya 200 atau 300 ribu. Ini pasti ada yang salah. Oke, baik. Pak Tulus, terima kasih sudah bersama kami. Pak Bob, sampai jumpa. Ya.